Erlangga atau sering pula disingkat Erlangga adalah pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 Masehi dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakaihalu Sri Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Erlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang Kamulan yang runtuh pada tahun 1006 Masehi. Nama Erlangga berarti air yang melompat. Dia lahir pada tahun 990. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri wangsa Isana dari kerajaan Medang. Sementara ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari wangsa Warmadewa. Erlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata yang menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Erlangga disebut sebagai seorang yang memerintah Empu Kanwa untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Erlangga dibesarkan di Istana Watugaluh Kerajaan Medang di bawah pemerintahan Raja Dharmawangsa. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Pada tahun 1006, ketika Erlangga berusia 16 tahun, Sriwijaya mengadakan pembalasan atas Medang. Kerajaan Wurawuri, sekutu dari kerajaan Sriwijaya, membakar Istana Watugaluh. Dharmawangsa beserta bangsawan tewas dalam serangan itu. Erlangga berhasil melarikan diri ke hutan. Menurut prasasti Pucangan, pada tahun 1006 Erlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh. Saudara ibunya yaitu Mahendra Datta di Watan, ibu kota kerajaan Medang. Tiba-tiba ibu kota Watan diserbu Raja Wurawari dari Lauram yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Erlangga lolos ke hutan pegunungan di Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Erlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Nama kerajaan yang didirikan Erlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin oleh Erlangga. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Erlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Erlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam prasasti Cane tahun 1021. Menurut prasasti Terep tahun 1032, Watanmas kemudian direbut musuh sehingga Erlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalagian tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, daerah Sidoarjo sekarang.
Menurut Prasasti Pamotan tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri. Berita ini sesuai dengan naskah serat calon arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan Nagara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Ketika Airlangga naik tahta pada tahun 1009, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isana dikalahkan Rajendra Choladewa, Raja Cholamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga merasa lebih leluasa mempersiapkan diri menaklukkan Pulau Jawa. Yang pertama dikalahkan oleh Airlangga adalah Raja Hasin. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pada saat itu. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watanmas dihancurkan oleh raja wanita itu. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani oleh Mapanji Tumanggala. Airlangga membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita dapat dikalahkannya. Tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narutama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isana. Terakhir pada tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma dari Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain membangun Sri Wijaya Asrama pada tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapto tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan pada tahun 1041. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwataka Waca sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut serat calon arang, Airlangga kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut babat Tanah Jawi, Airlangga bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling tepat yang dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti pada tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja
dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cani tahun 1021 sampai prasasti Turun Hyang tahun 1035 adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut serat calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka Airlangga pun berniat menempatkan salah satu putranya di Pulau Bali itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak bungsu. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon Arang, Nagara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II. Kerajaan di bagian barat disebut Kadiri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Kerajaan timur bernama Jenggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamotan tanggal 20 November tahun 1042 Masehi, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam prasasti Gandakuti tanggal 24 November tahun 1042 ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Setelah membagi kerajaan menjadi dua, Airlangga kemudian menjadi pertapa dan meninggal pada tahun 1049. Airlangga semasa hidupnya dianggap titisan Wisnu dengan lencana kerajaan Garuda Muka, sehingga sebuah arca indah yang disimpan di Museum Mojokerto mewujudkannya sebagai Wisnu yang menaiki Garuda. Prasasti Sumengka pada tahun 1059 peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan tahun 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut. Kisah Airlangga digambarkan dalam Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Dalam perkembangannya, Kahuripan mempunyai peranan penting pada zaman kerajaan Jenggala dan Majapahit. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sanggrama Wijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kadiri beribu kota di Daha diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Jenggala beribu kota di Kahuripan
diserahkan kepada Mahapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Nama Kahuripan muncul kembali dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan, tampaknya memperhatikan adanya dua kerajaan yang dahulu diciptakan oleh Airlangga. Dua kerajaan tersebut adalah Kadiri alias Daha dan Jenggala alias Kahuripan atau Jiwana. Keduanya oleh Raden Wijaya dijadikan sebagai daerah bawahan yang paling utama. Daha di barat, Kahuripan di timur, sedangkan Majapahit sebagai pusat. Para raton mencatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Bathara I Kahuripan atau disingkat Bre Kahuripan. Yang pertama ialah Tribhuwana Tunggadewi putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Kahuripan karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti. Hayam Wuruk sewaktu menjabat Yuwaraja juga berkedudukan sebagai Raja Kahuripan, bergelar Jiwana Raja Pratista. Setelah naik tahta Majapahit, gelar Bre Kahuripan kembali dijabat ibunya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Sepeninggal Tribhuwana Tunggadewi, yang menjabat Bre Kahuripan adalah cucunya yang bernama Surawardhani, lalu digantikan putranya yaitu Ratna Pangkaja. Sepeninggal Ratna Pangkaja, gelar Bre Kahuripan disandang oleh keponakan istrinya Suhita yang bernama Raja Sawardhana. Ketika Raja Sawardhana menjadi Raja Majapahit, gelar Bre Kahuripan diwarisi putra sulungnya yang bernama Samara Wijaya.